Oleh karena itu kita yang tidak tinggal di zaman Nabi, kita yang tidak melihat raut wajah Nabi, kita tidak bertemu dengan Nabi, kita berdiri mengikuti petunjuk syariat yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak di hari kiamat Allah mengumpulkan kita dengan sang utusan, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di surga Allah yang kekal dan abadi. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan materi kita sebagaimana yang kita sepakati. Kajian kita di Kamis pekan pertama materinya adalah membahas kitab yang ditulis oleh Syekh Abu Ammar Mahmud Al-Misri hafizahullah ta'ala. Kitab yang berjudul Samanuna Sababan Linnajati Minan Nar, yang artinya 80 langkah cerdas agar selamat dari siksa neraka. Jadi 80 amalan agar kita bebas selamat dari ancaman azabnya Allah di akhirat, yaitu neraka. Materi kita yang terakhir ketika membahas ini adalah di bulan Februari ya, karena di bulan Maret memang kita ketemu, tapi materinya bukan bahas ini. Di bulan Maret itu materinya tentang larangan-larangan seputar puasa waktu itu. Sedangkan materi tentang 80 langkah cerdas agar selamat dari neraka terakhir itu di bulan Februari. Dan kita masih berbicara pada mukaddimahnya, belum masuk pada inti isi buku kitab tersebut. Baik, kalau tidak salah waktu itu saya sampaikan ada 13 hal yang perlu Bapak Ibu ketahui seputar mukaddimah dari buku itu. 13 hal, betul. Saya baru menyampaikan 12 poin, ya. Sedangkan poin yang ke-13 belum. Apa saja itu? 13 hal yang perlu kita ketahui seputar neraka. Nah, itu. Nomor 1, makna definisi neraka. Sudah ya itu ya, lewat. Yang nomor 2, 3 hal yang mesti diyakini tentang surga dan neraka. 3 hal yang harus Bapak Ibu yakini terkait surga dan neraka. Dan waktu itu sudah kami jelaskan 3 hal itu apa saja. Kita lewati, nggak perlu kita ulang lagi. Karena ini sudah lewat ini materinya. Nomor 3 adalah yang kita bahas bentuk-bentuk siksaan neraka. Betul itu ya? Bentuk-bentuk siksaan di neraka. Ibu-ibu masih mencatatkan itu? Masih ya? Yang keempat, apa ibu-ibu yang keempat? Neraka memiliki pintu dan jumlah pintu neraka ada 7. Ya. Neraka itu punya 7 pintu, kalau surga berapa? 8 pintu. 8 pintu surga itu namanya apa saja? Ada yang tahu? Pintu jihad, pintu sholat, pintu sodako, pintu ar-rayyan khusus untuk orang yang berpuasa, pintu haji, itu sudah nomor 5 itu, pintu haji. Yang ke-6, pintu menahan amarah. Yang ke-7, pintu memaafkan kesalahan orang lain. Yang ke-8, pintu al-aiman, pintunya orang yang bertawakal kepada Allah. Jadi totalnya 8. Khusus yang nomor 8, ulama beda-beda. Ada yang mengatakan pintu al-aiman, yang tadi kami sampaikan, pintunya orang yang bertawakal kepada Allah. Ada yang mengatakan pintu birrul walidain,
berbakti kepada kedua orang tua. Ada lagi yang mengatakan pintu ilmu. Ada lagi juga yang mengatakan pintu zikir. Wallahu a'lam wa bishawab. Kita lanjut yang sudah kita bahas seputar neraka di bulan Februari. Yang nomor 5 adalah bahan bakar neraka adalah manusia durhaka dan batu. Jadi bahan bakarnya neraka itu adalah manusia dan batu. Loh, manusianya manusia yang gimana? Manusia yang durhaka. Termasuk, maaf ini, bukan saya ingin menyudutkan, bukan. Saya menyampaikan apa adanya sesuai hadis Nabi. Yang dimaksud manusia durhaka ini, salah satu di dalamnya adalah wanita-wanita yang durhaka kepada suaminya. Makanya Nabi mengatakan, tasaddaqna, bersodakolah kalian, wahai kaum wanita, fa inna kunna hatabu jahannam, karena kalianlah yang paling banyak aku lihat di neraka menjadi kayu bakarnya neraka. Kayu bakarnya neraka. Loh, sebabnya apa wanita menjadi kayu bakarnya neraka? Karena mereka suka mengeluh, tidak pandai berterima kasih atas apa yang diberikan suaminya, tidak memiliki sifat qanaah, merasa cukup dari apa yang sudah ia terima, suka sambatan. Nah itu. Tapi kalau ibu-ibu yang ada di majelis ini, wanita soleha, insya Allah penduduk surganya Allah Ta'ala. Gak ada di sini, gak ada. Ya. Gak ada yang ngaku mungkin. Nomor 5 itu Bapak Ibu sekalian. Nomor 6 adalah mudah-mudahan pasangan kita, ya, istri kita termasuk penduduk surganya Allah Azza wa Jalla. Kita berdoa. Lalu yang ke-6, neraka memiliki penjaga-penjaga. Masih ingat penjaga neraka ada berapa? 19. Ya, 19 penjaga neraka. Malaikat Malik itu diantaranya, termasuk malaikat malaikat Zabania. Malaikat Zabania itu malaikat azab. Ya, baik. Sekarang kita lanjutkan nomor 7 yang sudah kita bahas di bulan Februari seputar neraka. Yang nomor 7, neraka juga menyiksa dengan dingin yang luar biasa. Jadi Bapak Ibu jangan membayangkan neraka itu identik panas. Ternyata neraka itu juga punya musim. Musimnya musim dingin. Yang dinginnya, kata para alim ulama, disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, bahwasanya yaitu air yang busuk, yang luar biasa dinginnya tak tertahankan, yang berasal dari nanah dan keringat penduduk neraka. Busuk dan dinginnya luar biasa. Tetap menyiksa. Ya, ini yang nomor 7. Nomor 8 yang sudah kita bahas, neraka memiliki 70.000 ya tali. Neraka memiliki 70.000 tali, yang setiap talinya ditarik oleh 70.000 malaikat. Punya 70.000 tali. Satu talinya yang narik 70.000 malaikat. Ya, ini menunjukkan kekuasaan Allah, bala tentara Allah yang luar biasa, yaitu malaikat. Yang ke-9, panasnya api di dunia hanya 1/70 bagian dari api neraka. Ya, kita terkena yaitu panasnya putung rokok, ya, atau obat obat nyamuk aja kita sudah luar biasa sakitnya, perihnya, panasnya. Itu baru 1/70 dari api neraka. Ya, ini dahsyatnya, panasnya api neraka. Yang ke-10, neraka itu dalam. Bahkan Nabi menyampaikan, yaitu Nabi ketika bersama para sahabat, Nabi mendengar ada suara yang keras seperti sesuatu yang jatuh dari atas. Lalu kata Nabi, apakah kalian mendengar suara itu? Maka kata Nabi, suara itu adalah batu yang jatuh dari permukaan neraka, yaitu sampai ke dasar neraka selama 70 tahun baru nyampenya hari ini, sekarang ini. Jatuhnya batu itu berarti neraka itu dalam, Bapak Ibu sekalian. Ini yang ke-10.
10. Yang ke-11 tingkatan-tingkatan neraka. Ternyata neraka itu bertingkat-tingkat. Jadi ada neraka ladha, ada neraka hutama, ada neraka sa'ir, ada neraka sakor, ada neraka jahim, ada neraka hawiyah. Itu ada tingkatannya, level-levelnya. Terus yang nomor 12, ya ini yang terakhir kalau nggak salah waktu itu. Bulan Februari sampai di sini. Yang ke-12 adalah nama-nama penduduk neraka dan nama-nama neraka dan calon-calon penghuninya. Itu semua ada di dalam Quran. Contohnya neraka jahanam. Bapak Ibu harus tahu, neraka jahanam itu disebutkan dalam riwayat adalah khusus untuk umat Nabi Muhammad SAW. Jadi umat Nabi Muhammad bukan umatnya Isa, bukan umatnya Musa. Jahanam ini khusus bagi umat Nabi Muhammad yang durhaka kepada Allah. Contohnya suka berdusta atas nama Allah, mendustakan kebenaran, mengikuti langkah jejaknya syaitan, banyak berbuat dosa, suka mengkufuri nikmat, suka mengolok-olok orang yang beriman, ya, yang tegar di atas ajaran Rasul. Nah, itu tempatnya jahanam, dan ini semua suratnya sudah kami sampaikan. Yang kedua neraka ladha, itu juga penduduknya sudah kami sampaikan waktu itu. Yang ketiga neraka hutama. Ya, surat Al-Humazah itu. Ya, surat Al-Humazah itu. Yaitu suka mencela, suka hitung-hitung harta, sehingga lalai dengan mengingat Allah. Itu ya. Terus neraka sa'ir. Neraka sa'ir itu penduduknya khusus satu dok. Satu dok. Ya, makan harta anak yatim. Itu penduduknya. Itu neraka sa'ir. Itu surat An-Nisa. Ayatnya ayat yang ke-10 itu. Terus ada lagi neraka sakor. Nah, neraka sakor agak banyak penduduknya. Itu di suratnya surat Al-Mudatsir. Penduduknya tidak mau sholat, tidak mau memberi makan orang miskin, bakhil, suka membicarakan sesuatu yang dia tidak tahu, ngegosip, yang membicarakan aib orang yang dia tidak tahu, mudah terpengaruh oleh teman yang menyimpang, dan tidak meyakini hari berbangkit, hari kiamat. Dia mengatakan hari berbangkit itu fiktif, itu dongeng saja. Mana mungkin manusia kalau sudah dimakan bakteri pengurai, hancur jasadnya, mana mungkin bisa kembali utuh lalu dibangkitkan. Dia tidak percaya. Ya, tempatnya di sini. Mereka yang mengingkari rukun iman nomor 5, hari kiamat, itu neraka sakor semuanya. Ya. Lalu neraka jahim. Neraka jahim ini penghuninya cuma 4 penghuninya. Lebih mencintai harta, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Ya, sudah tidak sempat lagi untuk taklim. Waktunya sudah tidak ada lagi untuk sholat berjamaah di masjid. Nah, ini masuk ya. Termasuk suka berbuat maksiat dan seterusnya. Ada lagi neraka hawiyah. Hawiyah itu penduduknya cuma 1, neraka hawiyah. Apa itu? Perbuatan buruknya lebih banyak daripada perbuatan baiknya. Jadi dalam timbangan amal, maksiatnya lebih banyak daripada amal solehnya. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Jadi masa tuanya tidak dihabiskan untuk mendekatkan diri kepada Allah, malah dihabiskan untuk hal-hal yang tidak manfaat. Makanya Nabi ngajarkan doa kepada kita supaya masa tua kita ini berkah. Supaya pekun kita nanti di masa tua, pekun kita pekun yang baik, bukan pekun yang buruk. Doanya bagaimana? Doanya ada di zikir pagi, zikir petang. Rabbi a'udzubika minal kasal wasu'il kibar. Ya Rabb, aku berlindung kepadamu dari sifat malas dan masa tua yang buruk. Nah, itu. Makanya itu dihafalkan. Sekarang poin 13. Sebelum saya tambahkan materi baru nanti. Jadi saya sudah siapkan materi baru hari ini, tapi kita tuntaskan dulu yang Februari. Yang poin 13. Apa poin 13? Masuk neraka dengan takdir Allah. Masuk neraka itu dengan takdir Allah. Ya. Mana dalilnya? Minta tolong Pak Dedi dibuka Sahih Muslimnya nomor asli. Ya. Nomornya 2653. 2653. Nomor asli ya. Dari Abdullah bin Amr. Atasnya 4797. Atasnya. Ada ya?
97 ada. Ada. Nomornya 2653. Sahih Muslim 2653. Silakan Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma. Ayo baca. Dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, dia berkata, Ya. saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Kataballahu maqadiral khalaiqi qabla an yakhluqa as-samawati wal arda bi 50 alfa sana. Silakan. Allah telah menentukan takdir bagi semua makhluk 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Allah menetapkan seluruh ketetapan takdir makhluknya sampai kiamat itu ditulis 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan. Jadi langit dan bumi belum ada, mundur ke belakang 50.000 tahun. Itu semua sudah ditulis oleh Allah sampai kiamat, sampai siapa yang masuk surga, siapa yang masuk neraka, komplit, lengkap, tidak ada yang tertinggal. Termasuk berapa jumlah tanaman, tumbuhan, berapa jumlah ikan-ikan besar yang ada di lautan. Sampai kiamat tertulis. Besok kita mau ngapain? Tertulis. Sampai kiamat ini. Sampai surga neraka. Selesai. Bayangkan. Semua sudah tertulis. Nah terus kemudian orang masuk neraka, masuk surga. Berarti kalau gitu kita pasrah aja Ustaz. Ngapain kita capek-capek sholat? Ngapain kita capek-capek puasa Ramadan? Letih ya, lelah. Ngapain? Kita tinggal aja nunggu. Jangan-jangan kita ini udah capek-capek sholat, ternyata penduduk neraka. Ya. Ternyata mereka yang maksiat malah masuk surga. Ngapain kita ibadah? Sabar, nanti tak jawab. Kita tunjukkan dalil kedua sekarang. Dalil kedua adalah hadis riwayatnya riwayat Abu Dawud. Nah ini. Riwayat Abu Dawud sebelum saya jelaskan. Kalau tadi kan Sahih Muslim, nomornya kan nomor asli, nomor 2653. Lah ini hadis Abu Dawud, nomornya 4700. Abu Dawud 4700. Hadis Abu Dawud 4700. Dari Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu. Dia berkata kepada anaknya, sesungguhnya aku pernah mendengar. Silakan baca. Dari Ubadah. Dari Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu berkata kepada anaknya, Ya. wahai anakku, Ya. sesungguhnya engkau tidak akan dapat merasakan lezatnya iman. Terus Hingga engkau bisa memahami bahwa apa yang ditakdirkan untukmu tidak akan meleset darimu. lanjut, belum poinnya. Dan apa yang tidak ditakdirkan untuk menjadi bagianmu tidak akan engkau dapatkan. Lanjut. Aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Nah ini poinnya. Inna awwala ma khalaqallahul qalam. Silakan. Pertama kali yang Allah ciptakan adalah pena. Pertama kali. Jadi Bapak Ibu kalau bertanya, siapa makhluk yang pertama kali Allah ciptakan? Maka jawabannya al-qalam, pena. Pena itu makhluk pertama. Sebelum ada jin, sebelum ada syaitan, belum ada apa-apa. Qalam itu pertama, makhluk pertama yang Allah ciptakan. Pena. Qala lahu uktub. Silakan. Lalu Allah berfirman kepadanya. Allah berfirman kepada pena. Apa perintah Allah kepada al-qalam, kepada pena? Silakan. Tulislah. Qala Rabbi wa madza uktub. Silakan. Pena menjawab. Iya. Wahai Rob, apa yang harus aku tulis? Baik. Wa madza aktub. Apa yang harus aku tulis? Ya Rabb, apa yang harus aku tulis? Maka apa jawaban Allah? Qala uktub maqadira kulli syai'in hatta taqumas sa'ah. Silakan. Allah Subhanahu wa taala menjawab, Ya. tulislah semua takdir yang akan terjadi hingga datangnya hari kiamat. Tulislah takdir segala sesuatu sampai hari kiamat. Berarti termasuk siapa penduduk surga, siapa penduduk neraka, sudah ditulis ketetapannya. Mudah-mudahan kita yang ada di majelis ini, keluarga kita, anak keturunan kita, semuanya termasuk penduduk surganya Allah kelak di yaumil akhir.
Baik, mudah-mudahan pertemuan kita bukan hanya di kediaman Ibu Sabrina saja. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita sampai di surga Allah Azza wa Jalla. Bapak Ibu sekalian, sekarang saya jelaskan. Surga neraka penduduknya sudah ditetapkan. Maka penjelasannya, Pak, Bu, walaupun neraka sudah ditakdirkan, masuk neraka sudah menjadi takdirnya Allah, masuk surga juga sudah menjadi takdirnya Allah, tetapi manusia berbuat atas pilihannya sendiri. Makanya kata para alim ulama, ada orang itu yang beriman, ada orang itu yang kafir, itu atas pilihannya sendiri. Ada manusia yang taat, ada manusia yang tidak taat kepada Allah dan Rasulnya, itu atas pilihannya sendiri. Semuanya nanti akan dihisab dan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah tidak memaksa hambanya. Allah Ta'ala sudah turunkan Al-Quran. Allah sudah turunkan Rasul Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah sudah memberikan kepada kita jalan-jalan kebenaran. Dan juga ada jalan-jalan kesesatan. Siapa yang sesat, maka ia sesat karena dirinya sendiri. Siapa yang binasa, maka dia binasa atas pilihan dia sendiri. Dalil. Dalilnya saya kasih 3. Yaitu yang pertama, surat Al-Kahfi. Minta tolong dibuka Al-Kahfi. Surat 18 Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi itu surat 18. Surat yang kita baca, yaitu malam Jumat atau hari Jumat. Al-Kahfi. Al-Kahfi. Ayatnya ayat 29. Ayatnya 29. Surat Al-Kahfi ayat 29. Kita lihat, yaitu ya firman Allah Ta'ala. Kita dengarkan murotalnya. Ya, silakan. Dan katakanlah wahai Muhammad. Katakan wahai Muhammad. Kebenaran itu datangnya dari Rabb-Mu. Baik, hendaklah mengendaki beriman. Hendaklah dia beriman. Hendaklah dia beriman. Dan barang siapa mengendaki kafir, biarlah dia kafir. Nah, seakan-akan Allah menjelaskan kepada kita, siapa yang mau beriman, monggo. Siapa yang mau jadi kafir, silakan. Allah tidak memberikan paksaan. Semua ada dalam, yaitu atas kehendak kita. Allah tidak memaksa hambanya untuk jadi beriman, untuk jadi kafir. Yang penting yang harus kita ketahui, Al-Quran sudah diturunkan, Rasul sudah diutus, orang-orang soleh yaitu sudah ada di tengah-tengah kita. Ternyata kok orang itu lebih memilih jalan kesesatan, salahmu dewe. Itu kalau bahasa kletek. Salahmu dewe, begitu menyesal di akhirat. Kenapa kami kok tidak mengambil jalan Rasul? Kenapa kami kok tidak mengikuti orang-orang saleh, yaitu jalan Rasul? Kasep. Ya, baik. Ini menunjukkan manusia itu diberikan pilihan. Ya. Terus saya tambahkan lagi dalil kedua. Dalil kedua, surat nomor 14. Surat 14, mundur. Surat 14. Surat 14 itu surat apa ya? Ibrahim, ayatnya 44. Merinding saya kalau baca ayat ini. Merinding saya. Surat 14, Ibrahim, ayat 44. Kita dengarkan ayatnya. Allah Ta'ala berfirman. Kita dengarkan, silakan. Silakan. Dan berikanlah peringatan, wahai Muhammad, kepada manusia pada hari ketika azab datang kepada mereka. Nah, berikan peringatan Muhammad kepada mereka, manusia, yaitu pada hari di mana azab datang kepada mereka. Lanjut. Maka orang yang zalim berkata. Apa kata orang-orang yang zalim? Silakan. Ya Tuhan kami. Ya Rabb kami. Berilah kami kesempatan kembali ke dunia, walaupun sebentar. Bapak Ibu tahu, mereka pengen balik ke alam dunia. Mereka pengen hidup lagi ke alam dunia. Ya. Terus apa yang mereka inginkan? Apakah kalau dikembalikan ke alam dunia, mereka menginginkan properti-propertinya, hartanya? Enggak. Ternyata apa yang mereka inginkan? Silakan. Niscaya kami akan mematuhi seruan Engkau. Telat, kaset.
Nasi sudah jadi bubur, terlambat. Nyesal itu mesti di akhir. Gak ada orang menyesal di awal, itu gak ada. Makanya pilihan hidup ini pilihan, Bapak Ibu. Tinggal kita mau milih mana. Kalau kita pilih jalan kebenaran, maka ujung-ujungnya surga. Tapi kalau kita pilih jalan kesesatan, ya ujungnya neraka. Allah tidak memaksa kita. Enggak, pilihan hidup ini. Lanjut teruskan, silakan. Kepada mereka dikatakan. Apa kata Allah kepada mereka? Bukankah dahulu? Bukankah dahulu di dunia kamu telah bersumpah bahwa sekali-sekali kamu tidak akan binasa? Bukankah kamu dulu pernah bersumpah bahwasanya kamu katanya tidak akan binasa, kamu tidak akan mendapatkan azab? Buktinya apa? Seakan-akan Allah mengatakan demikian. Baik, kita lanjutkan. Dalil ketiga. Dalil ketiga terakhir. Kan saya janji 3 dalil. Surat 76. Surat 76. Surat 76 itu surat apa? 76. Al-Insan. Betul, Al-Insan. Nah ini. Surat Al-Insan. Oh jelas sekali ini. Ayatnya ayat 3. Surat 76 ayat 3. Al-Insan ayat 3. Kita dengarkan Allah Ta'ala berfirman. Pendek ayatnya. Allah berfirman. Sungguh, kami telah menunjukkan kepadanya jalan yang lurus. Kami telah menunjukkan kepadanya jalan yang lurus. Lanjut. Ada yang bersyukur dan ada pula yang kufur. Loh, katanya Allah sudah tak tunjukkan jalan yang lurus. Ini loh jalan ke surga. Ini loh jalan yang benar. Jalan-jalan keselamatan. Katanya Allah, ada yang bersyukur, ada yang kufur. Berarti kalau begitu, hidup ini pilihan. Mudah-mudahan Allah berikan kita kecondongan hati kita, kecondongan pada jalan-jalan keselamatan, yaitu surganya Allah. Makanya ada doa, doanya itu begini. Itu surat apa? Sebentar, tak ingat-ingat. Doanya begini. Rabbana la tuzigh qulubana. Gitu ya. Ba'da'id hadaitana. Ali Imran ayat 8 itu. Ali Imran ayat 8. Silakan dibuka Pak Harto. Ali Imran ayat 8. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal. Ayo coba Pak Harto. Ali Imran ayat 8-nya. Silakan. Mereka berdoa. Lah ini arti doanya ini. Rabbana la tuzigh qulubana. Silakan. Ya Rabb kami. Ya Rabb kami. Janganlah kau condongkan hati kami pada kesesatan. Jangan kau condongkan hati kami pada kesesatan. Setelah kau berikan petunjuk pada kami. Ada enggak? Saya tanya, ada enggak? Orang itu setelah dapat petunjuk hidayah, malah jadi orang sesat. Ada enggak? Ya. Ada. Banyak. Banyak. Ya, nggak kurang-kurang. Ya. Itu banyak lulusan santri, lulusan ponpes. Ya. Ternyata di akhir hidupnya, yaitu berakhir su'ul khotimah. Banyak. Siapa waktu itu yang saya kasih contoh? Haidi, tokonya PKI. Nah itu kan, lulusan ponpes itu. Ya, lulusan pondok pesantren. Ternyata matinya komunis. Su'ul khotimah. Lu coba. Namanya Ahmad Aidit. Diganti DN Aidit. Kan gitu ya. Baik. Ada juga orang itu yang dia awal hidupnya penuh dengan kesesatan. Tapi berakhir husnul khotimah. Banyak. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan seterusnya. Oleh karena itu, ya, maka pentingnya kita terus minta kepada Allah. Minta kepada Allah supaya dikasih keistiqomahan. Makanya Bapak Ibu, mohon maaf, mudah-mudahan panjenengan masih ingat kajian saya di majelis taklim yang lain. Atau mungkin di sini pernah saya singgung. Apa itu? Mestinya kita ini kalau berdoa kepada Allah, kita ini kalau berdoa kepada Allah, yang kita minta pertama kali itu 6 hal dulu. 6 hal dulu. Jangan minta yang lain kecuali 6 ini kita minta dulu. Ayo, ada yang tahu? Apa saja 6 itu? Ayo. Sing iso umroh. Hadiah umroh. Dengan syarat sudah terdaftar di travel itu. Ya. Silakan. 6 hal yang harus kita minta lebih dahulu. Ayo, apa saja? Satu, minta apa? Betul, minta ampun. Minta ampun, satu. Yang kedua, apa lagi? Selain minta ampun, nomor 2. Betul, jangan atau itu. Jangan.
Ya beda itu, minta rahmat. Minta rahmatnya Allah. Yang ketiga, minta hidayah. Itu. Jangan atau rahmat, hidayah. Itu beda itu. Satu minta ampun, yang kedua minta rahmat, dirahmati Allah. Lah kalau minta ampun, doanya apa Ustaz? Doa minta ampun banyak. Rabbi firli wali walidayya. Nah itu ya, atau Rabbana firli wali walidayya walil mu'minina yauma yakumul hisab, atau Rabbi firli, ya Rabb ampunilah aku, wali walidayya, dan dua orang tuaku. Nah, itu ya, minta ampun itu. Terus kalau minta rahmat gimana? Minta rahmat. Doa minta rahmat banyak. Doa minta rahmat diantaranya adalah Rabbana yaitu tadi, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Terus yang kemudian yang ketiga tadi, minta hidayah. Doanya gimana? Banyak doa minta hidayah. Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Oh, itu ya. Terus kemudian yang nomor 4, minta dimasukkan surga, diselamatkan dari api neraka. Minta dimasukkan surga, diselamatkan dari api neraka. Jelas. Doanya kayak bagaimana itu? Banyak doanya. Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Boleh. Atau doa yang panjang. Doa yang panjang. Bagus itu doanya. Allahumma inni as'aluka minal khairi kulli ajilihi wa ajili ma alimtu minhu wa ma lam a'lam wa a'udzu bika minasy syarri kulli ajilihi wa ajili ma alimtu minhu wa ma lam a'lam. Allahumma inni as'aluka min khairi ma sa'alaka abduka wa nabiyuka sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, aku memohon kepadamu semua yang diminta oleh nabimu Nabi Muhammad. Wih. Semua yang diminta Nabi Muhammad itu ya tak jauh, itu ya tak minta. Enak ini doa ini. Enak ini ya, ini namanya doa jawamiul kalim. Doa yang ringkas tapi maknanya luas, mendalam. Terus wa a'udzubika ma'adzabihi ya abduka wa nabiyuka sallallahu alaihi wasallam. Dan aku berlindung kepada Allah yang nabimu Nabi Muhammad juga berlindung dari itu. Apa yang nabimu berlindung dari itu, maka aku juga berlindung dari itu. Jadi bisa dikatakan ini doa hidup. Ya, seperti itu. Enak ini doa ini. Ya, terus ada lagi sesuai dengan yang panjenengan tulis tadi. Allahumma inni as'alukal jannata wa ma qarraba ilayya min qaulin aw amal. Ya Allah, aku mohon kepadamu surga dan apa-apa yang mendekatkan aku dengan surga. Entah itu perkataanku atau perbuatanku. Oh, enak ini. Wa a'udzubika minan nar wa ma qarraba ilayya min qaulin aw amalin. Dan aku berlindung kepadamu dari neraka dan apa-apa yang mendekatkan aku dengan neraka, entah itu dari perkataanku atau perbuatanku. Oh, apa nggak kurang enak ini doa ini? Nggak ada tisu ya? Ada tisu? Ada tisu? Aina mindil? Di mana tisu? Al mindil? Tisu. Nah, baik. Kita lanjutkan. Terus ada lagi, wa as'aluka ya anta ja'ala kulla qada'in qadaitahu li khairan. Dan aku memohon kepadamu, jadikan takdirkan untukku yang baik-baik saja. Berikan aku takdirmu yang sing api-api, yang baik-baik. Itu di mana Ustaz? Dalilnya itu doa itu Ustaz. Loh, di kumpulan doa bukunya Ustaz Yazid Jawas itu ada, itu yang saya baca tadi itu sih di situ letaknya. Satu doa agak panjang tapi isinya Masya Allah. Dihafalkan doa itu, dihafalkan. Baik, terus kemudian yang keberapa? Orang kalau berdoa itu yang diminta? Yang keenam ya? Yang keenam. Yang kelima kan? Nomor 1 minta apa? Bu, nomor 2 apa? Lama. Nomor 3 minta apa? Ya, nomor 4 minta apa? Dimasukkan surga, dijauhkan neraka. Yang nomor 5 adalah minta tambahan ilmu.
Yang nomor 4, Bapak Ibu kalau berdoa kepada Allah, nomor 5 ini ya, nomor 5 ya. Nomor 6 sekarang terakhir kan. Yang barusan dituliskan yang nomor 5 itu kan minta tambahan ilmu. Bapak Ibu kalau berdoa yang sering kali diminta tambahan, itu minta tambahan apa kepada Allah? Rezeki. Loh, ibu-ibu Masya Allah. Istri katanya, Masya Allah. Berarti sudah siap ini, Alhamdulillah. Berarti materi saya meresap betul, Alhamdulillah. Iya, betul ini bapak-bapak, diaminkan itu hari Kamis ini. Hari Kamis ini pintu surga dibuka katanya Nabi. Semua doa mustajab, amin ya Rabb. Amin. Ibu yang ngomong ya. Oh, dirala. Kasih minta tambahan ilmu mestinya itu. Lah kita tidak minta tambahan rizki, minta tambahan umur barokah. Salah, yang benar itu minta tambahan ilmu. Karena yang ada di dalam Al-Quran itu Rabbi zidni ilma, nggak ada Rabbi zidni malan. Ya Allah tambahkan ilmu, bukan tambahkan harta. Bukan, ilmu minta tambahan. Yang nomor 6 terakhir yang harus kita minta adalah minta diberikan keselamatan dunia akhirat. Selamat dunia akhirat. Loh, dalilnya ada rinci di zikir pagi, zikir petang. Allahumma inni as'alukal afiyata fid dunya wal akhirah. Terus dirinci. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Ya Allah, aku mohon kepadamu keselamatan dunia akhirat. Ya Allah, aku memohon kepadamu pintu maaf dan keselamatan pada hartaku, pada anak keturunanku. Terus kemudian itu rinci. Minta diselamatkan semua. Hartanya, anak keturunannya, agamanya, fidini, wa dunyaya, agamanya, dunianya, wa ahli, wa mali, anak keturunannya, hartanya. Loh itu. Ya. Jadi, nah itu dibaca ketika zikir pagi petang itu. Ya, jadi itulah. Baru setelah ini, ya Allah, mudahkan aku mencari rizki, ya Allah. Ya Allah, jadikan rumah tanggaku sakinah, mawaddah, warahmah. Berikan kami anak keturunan soleh. Itu baru. Tapi setelah 6 itu didulukan. 6 itu penting, itu 6 itu. Ya. Itu baik, kita lanjutkan. Lah kita tidak begitu ngangkat tangan, langsung yang diminta itu mudahkan dalam mencari rizki, ya Allah. Pekerjaan kami. Nah, itu ya, baik. Ya, kita lupa mungkin. Baik, sekarang Bapak Ibu tuntas materi kita. Inti kesimpulannya adalah surga neraka takdirnya Allah atau tidak? Takdir Allah memaksa kita atau tidak? Tidak. Orang mati bunuh diri, ada orang yaitu mati dalam keadaan su'ul khatimah, itu dipaksa oleh Allah atau atas pilihan kita? Atas pilihan kita. Kenapa ada jalan-jalan kebenaran? Kau milih jalan yang sehingga termasuk orang yang kawin cerai dan seterusnya. Apakah ini takdirnya Allah? Iya, semuanya ditakdir. Tetapi ingat Bapak Ibu, ingat. Ada rumusnya, ada rambu-rambunya. Kita di jalan raya aja ada rambunya. Kita hidup ini juga dikasih rambu. Masalah takdir. Semua yang baik-baik kembalikan kepada Allah. Semua yang buruk-buruk, yang jelek kembalikan kepada diri kita. Jadi kalau punya keturunan soleh-soleha dari Allah, rumah tangga bahagia minallah, dari Allah, dilancarkan pekerjaan rizkinya minallah, dari Allah. Ternyata kok cerai, itu dari dirinya. Jangan salahkan Allah. Ya apa Ustaz ya, saya itu 3 kali nikah, 3 kali cerai Ustaz. Wis koyo iki takdire Allah. Nggak bisa. Ada orang berzina, lalu kita tegur, Mas, iki kan dosa Mas. Ini kan dosa besar. Siapa Ustaz, iki takdir Nabi Allah. Loh, ya. Berbuat syirik, minta kepada orang soleh yang telah mati. Di kuburan-kuburan orang soleh. Kita ingatkan, Mas, ini syirik Mas. Ini syirik besar, minta itu kepada Allah. Nggak boleh melalui perantara orang soleh yang telah mati. Saya begini ini sudah ditakdir Ustaz sama Allah. Nggak boleh. Itu atas pilihan kita. Mana dalilnya? Rumusnya tadi. Tak kasih. Bapak Ibu kalau tahu ayatnya, enak hidup ini. Jalani hidup ini enak.
Jadi semua yang baik katakan dari Allah. Semua yang jelek-jelek itu karena kesalahan saya, bukan karena Allah. Yang jelek-jelek, ya. Mana dalilnya? Surat 4 An-Nisa. Surat 4 An-Nisa ayatnya 79. Ayo dibuka surat 4. Surat 4 An-Nisa ayatnya 79. Nah, jazakallah khair, Mas. Makasih, Mas. Ya. An-Nisa 79. Allah Ta'ala berfirman, kita dengarkan. Oh, jelas sekali ayat ini. Silakan. Kebajikan apapun yang kamu peroleh. Ulang lagi, Pak Arno. Kebajikan apapun yang kamu peroleh. Maka dari sisi Allah. Dari sisi Allah, kebajikan. Terus. Dan keburukan apapun yang menimpa. Dan keburukan apapun yang menimpa dirimu. Lanjut. Itu dari kesalahanmu dirimu sendiri. Itu karena kesalahan dirimu sendiri. Stop sampai di situ. Jadi itu rambu-rambunya di situ. Jangan yang jelek-jelek, ya, terus gak kerja, suami gak kerja, ya, terus mungkin takdirnya gini, mungkin Ustaz, ya, lo yang gak bisa, usaha, itu, ya. Baik, kita lanjutkan. Ya, kita lanjutkan. Ternyata seorang istri dimadu sama suaminya. Ya apa Ustaz? Ya takdir. Takdirnya Allah Azza wa Jalla. Orang kalau paham masalah takdir, maka dia tidak akan ngersulo, tidak akan gerundel, tidak akan sambatan. Kenapa? Karena paham sama takdirnya Allah. Ya ini mungkin rumah tangga saya seperti ini sudah ditulis oleh Allah. Memang takdirnya saya ini dimadu. Ya suami saya berpoligami. Ya sudah. Selesai. Ternyata dizolimi sama suami. Dizolimi dia sama suaminya. Maka dalam hal ini, orang kalau cari ridhonya Allah, maka dia tidak akan pernah sambatan, gerundel, protes. Tapi banyak wanita itu ketika dia dizolimi suaminya, dia protes dengan mengatakan, aku salah apa mas? Mulai kan? Nurut ya wis nurut. Gitu ya. Taat ya wis taat. Aku tidak pernah keluar rumah. Salahku apa? Semua kebutuhanmu ya, aku berusaha untuk menjadi yang terbaik untuk dirimu. Masya Allah. Tapi apa buktinya? Berarti kalau begitu dia selama ini taat, itu bukan karena Allah, tapi karena suami. Coba kalau dia taat mentaati suami karena Allah, disakiti, apa katanya? Dalam hatinya, nggak apa-apa kau nyakiti aku. Surgaku ada di kamu. Perkara kamu zalim, itu urusanmu sama Allah. Urusanku, aku tetap taat sama kamu. Oh itu. Keren itu. Itu taklim itu namanya. Nah, ya, ada yang kayak begitu? Insya Allah tidak ada. Lo ada lah. Jangan pesimis. Harus optimis. Ya. Baik. Insya Allah Pak Gede diberikan yang terbaik. Amin. Barakallahu fiik ya. Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan. Saya tadi janji materinya karena tuntas sudah berapa poin berarti? 13 kan? 13 poin. Sekarang kita masuk poin pertama. Nomor 1. Amalan yang pertama. Amalan pertama selamat dari neraka. Kan ada 80 langkah cerdas agar selamat dari siksa neraka. Bukunya ada itu Bapak Ibu. Silakan dibeli. Masnya bawa ya. Pas ini Mas. Maaf tangan kiri. Seperti yang ada di tangan saya ini. Ya ini bukunya. Kecil mudah dibawa kemana-mana. Warnanya kombinasi hitam dengan merah. Penerbitnya oh Bapak Alto kaget kok. Ya. Apa itu? Pustaka. Pustaka Al-Inaba. Pustaka Al-Inaba. Kecil banget. Ya. Pustaka Al-Inaba. Silakan dimiliki. Ya di mana belinya? Ya jelas insya Allah kalau di Gramedia nggak ada kayaknya. Toga Mas nggak ada ya. Mau nggak mau ini karena kitab Arab, maka mau nggak mau ya Surabaya Utara. Tempatnya gudang kitab Arab. Ya, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Kita lanjutkan. Amalan pertama, supaya selamat dari siksa neraka, nomor 1 adalah tauhid. Betul. Nomor 1 amalannya tauhid, mentauhidkan Allah. Saya tanya, lawannya tauhid apa berarti? Syirik. Lawannya itu. Nomor 1 mentauhidkan Allah, Bapak Ibu sekalian. Itu nomor 1. Mana dalilnya? Mana dalilnya?
Di buku ini Bapak Ibu, saya lihat di buku ini dikasih 2 dalil. Di buku ini dikasih 2 dalil. 2 dalil orang itu kalau mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah dalam urusan ibadah, maka dia dijamin masuk surga, selamat dari api neraka. 2 dalil. Apa saja dalilnya yang ada di buku ini? Dalilnya nanti kita akan jelaskan, saya tambahkan dalil-dalil yang lain. Jangan khawatir. Jadi kita merujuk dulu ke buku ini dulu. 2 dalil. Dalil yang pertama adalah, dalil pertama, silakan minta tolong Pak Dedi, Tirmidzi-nya dibuka, Tirmidzi. Sunan Tirmidzi ya, Tirmidzi. Nomornya 3540. Dibuka. Tirmidzi 3540. Tirmidzi 3540. Ya. Kita dengarkan, ayo dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda. Silakan. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, ya, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda. Rasulullah SAW bersabda. Lanjut. Qala Allah tabaraka wa ta'ala. Silakan. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman. Jadi kalau Bapak Ibu mendengar hadis seperti ini, Rasulullah bersabda, Allah Ta'ala berfirman, berarti namanya hadis qudsi. Hadis qudsi. Selama disebut hadis qudsi, hadis, maka ya ada yang sahih, ada yang dhaif. Itu ya. Selama masih disebut hadis, maka ya tetap harus diteliti. Dan yang akan dibaca ini adalah hadis qudsi yang sahih. Ya, derajatnya hasan. Derajatnya hasan. Kita dengarkan bagi Bapak Ibu yang pernah belajar kitab Arba'in Nawawi. Kitab Arba'in Nawawi itu hadis yang akan dibaca Pak Dedi ini itu ada di nomor 42, hadis terakhir. Arba'in An-Nawawi itu 42 hadis. Kitabnya Imam An-Nawawi. Makanya disebut Arba'in An-Nawawi. Ustadz, kalau Arba'in An-Nawawi mestinya Arba'in itu kan 40. Kenapa kok 42? Alasannya adalah orang Arab punya kebiasaan tidak suka ribet dalam menyebut angka. Jadi 5 ke bawah itu ikut bawahnya, 5 ke atas ikut atasnya. 42, 40. 43 disebut 40. 45, 50. Pokoknya 45 ke atas itu disebut naik atasnya. Contohnya 13, 10. Padahal isinya 13. Seperti itu. Ya, seperti itu. Jadi misalnya lagi yaitu 16, 20. Tapi isinya 16 itu. Terus alasan kedua ternyata manusia tidak luput dari khilaf. Setelah dicek kitab Arba'in An-Nawawi yang jumlahnya 42 itu, ternyata setelah dicek ada 2 hadis yang derajatnya dhaif. Berarti benar 42 dikurangi 2 berapa? Makanya kitabnya berjudul Arba'in An-Nawawi. Lah yang dibaca Pak Dedi ini nomor 42. Kita dengarkan Allah Ta'ala berfirman, hadis qudsi ini ya, ya bena Adam, innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana fika wala ubali. Silakan. Wahai anak Adam. Wahai anak Adam. Lanjut. Selagi engkau berdoa kepadaku. Selama engkau berdoa kepadaku. Terus. Dan berharap kepadaku. Dan kau berharap kepadaku. Lanjut. Melainkan aku akan ampuni dosa yang ada padamu. Terus. Dan aku tidak peduli. Nah, aku tidak peduli sebanyak apapun dosamu. Syarat yang pertama, katanya Allah Azza wa Jalla. Ini ada diskusi. Firman Allah ada di diskusi. Wahai anak Adam, selama kau berdoa kepadaku dan berharap kepadaku, tidak kepada yang lain, aku akan ampuni semua dosa-dosamu dan aku tidak peduli sebanyak apapun dosa-dosamu. Itu yang pertama itu. Yang kedua, ya bena Adam, lau balagat dhunubuka ananas samai summa astaghfartani
Ghafartu laka wala ubali. Silakan. Wahai anak Adam, Iya. seandainya dosa-dosamu telah mencapai setinggi langit, Seandainya dosa-dosamu itu mencapai tingginya langit. Sebenarnya bukan tingginya langit, itu arti yang benar. Ananas sama itu memenuhi langit. Jadi dosanya, langit itu full sama dosanya. Wih, kayak apa? Sedangkan langit ini ada 7 level, 7 tingkatan. Dosanya penuh, langit itu penuh sama dosanya. Andai kata dosamu itu meliputi memenuhi langit, lanjut, teruskan. kemudian engkau meminta ampunan kepadaku, Kau minta ampunnya kepadaku, tidak kepada yang lain. Kau minta ampun kepadaku. Niscaya niscaya aku akan mengampunimu, dan aku tidak peduli. aku nggak peduli sebanyak apapun dosamu, bahkan lebih banyak daripada langit. Masya Allah. Lah yang terakhir, intinya di sini yang terakhir. Ya benar Adam, innaka law ataitani biqurabil ardi khotoya summa laqitani la tusyriku bi syai'an la ataituka biqurabiha maghfiratan. Silakan. Wahai anak Adam, Lah ini poinnya di sini. Poinnya di sini. Silakan. seandainya engkau datang kepadaku Seandainya engkau datang kepadaku nanti di hari kiamat, lanjut. dengan membawa kesalahan sepenuh isi bumi, Allahu Akbar. Andai kata nanti di hari kiamat, kau datang menghadap aku dengan membawa dosa sepenuh bumi. La haula wala quwata. Saking banyaknya dosa. Bumi penuh dengan dosanya. Lanjut. kemudian engkau menemuiku dengan tidak menyekutukan sesuatu apapun Dan denganku, Dan ketika engkau berjumpa denganku, kau tidak pernah melakukan perbuatan syirik. Seumur hidupmu kau tidak pernah syirik. Ya. Kau mati dalam keadaan mentauhidkan Allah. Maka, niscaya aku akan datang kepadamu dengan ampunan sepenuh isi bumi. Masya Allah. Syaratnya, kalau kepingin masuk surga, harus mentauhidkan Allah. Itu syarat. Ini amalan pertama, tinggalkan syirik. Dan cabang-cabangnya syirik, tinggalkan. Sebab mohon maaf, saya yakin di antara kita, saya yakin, ya, apalagi Bapak Ibu kan rajin taklim. Saya yakin yang namanya syirik besar nggak pernah kita lakukan. Saya yakin lah. Syirik besar ini kan syirik yang membatalkan akidah kita. Tapi yang namanya syirik-syirik kecil, cabang-cabangnya syirik, lah ini yang tidak terelakkan. Apa contohnya? Cabangnya syirik tatoyur. Tatoyur itu anggapan-anggapan sial, sikap pesimistis. Orang Sunda mengatakan pamali. Ya, orang pamali. Contoh. Ya, tidak mau beli rumah yang menghadap ke pertigaan karena katanya rumah itu tusuk. Oh, itu ya. Tidak mau beli rumah karena rumahnya nomor 13. Katanya angka 13 itu angka. Ya kayak gini nih. Ini ya, mulai kejatuhan cicak katanya pertanda sial kan gitu ya. Ya keluar rumah ternyata lihat ada ular lewat atau ular mati, itu katanya pertanda sial. Nabrak kucing di jalan, itu katanya pertanda sial. Sehingga kendaraannya harus dimandikan dengan apa? Air kembang 7 rupa. Itu ya, yang kayak gini nih tatoyur. Belum lagi khurafat. Oh banyak khurafat banyak. Seorang suami yang memiliki istri yang lagi hamil, maka ketika dia keluar kamar mandi suaminya tidak boleh mengalungkan handuk itu di lehernya, karena khawatir nanti bayinya kalau lahir terlilit dengan tali. Kayak gitu itu. Macam-macam ya, macam-macam. Pakai baju kebalik katanya, tangan kiri gatelan terus katanya. Bukan, memang gudikan, memang apa terima duit ya. Tidak bersih ya. Itu enggak ya. Pedagang ya, penjual apa ini, pembeli pertama yang membeli, maka pedagangnya itu mengibaskan uangnya di barang dagangannya. Laris. Ini khurafat, ini tatayur, ini semuanya. Ya, macam-macam banyak yang kayak gini. Ya, Bapak Ibu sekalian, banyak nggak yang kayak gini? Gigi atas patah maka harus ditanam di, kalau gigi bawah patah harus taruh di genteng.
Ya, seperti itu. Supaya ndak hujan, maka pakaian dalam ditaruh di tambah terus. Ini semuanya syirik semuanya. Ya, banyak yang kayak begini. Ya, tatoyur. Contoh lagi anggapan sial dengan orang. Gara-gara kamu ikut, maka ya ban ini bocor. Ya. Coba kamu tadi tidak ikut, maka tidak mungkin. Saya tidak pernah kok bocor, ban ini nggak pernah. Ya, ini kon melo itu loh, tadi kok ingin. Nah, itu ya. Itu. Makanya ini hati-hati ya, hati-hati. Jadi syarat untuk masuk ke surga nomor 1 apa berarti? Tauhid. Tinggalkan syirik. Semua cabang-cabang syirik tinggalkan. Makanya penting belajar tauhid ini penting. Tanamkan kepada anak-anak kita tentang tauhid terlebih dahulu. Kita lanjutkan dalil kedua. Dalil kedua Sahih Muslim. Sahih Muslim dalil kedua. Nomor asli ya, nomor 199 asli. 199. Ketemu ada ini. Ya, atasnya itu 296. Ya. Silakan dari Ubadah ya. Dari Abu Hurairah, betul, dari Abu Hurairah. Silakan setiap nabi. Ayo. Ya, betul. Dari Abu Hurairah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, likulli nabiyyin da'watun mustajabatun. Silakan. Setiap nabi memiliki doa yang mustajab. Tiap nabi itu punya doa mustajab, Bapak Ibu. Kita dengarkan. Fata'ajjala kullu nabiyyin da'watahu. Silakan. Maka setiap nabi menyegerakan doanya. Jadi setiap nabi punya doa mustajab. Dan tiap nabi itu doanya sudah dimintakan. Semuanya sudah diminta untuk umatnya. Sedangkan aku wa inni ikhtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Silakan. Dan sesungguhnya aku menyembunyikan doaku sebagai syafaat bagi umatku pada hari kiamat. Masya Allah, tiap nabi doanya sudah dipakai semua. Doa mustajabnya sudah dipakai semua. Sedangkan doaku nanti tak pending, yang mustajab ini tak pending untuk umatku memberikan syafaat. Cintanya nabi kepada umatnya. Itu ya. Terus kita lanjutkan. Fahiya na'ilatun insya'allahu man mata min ummati la yusyriku billahi syai'an. Silakan. Dan insya Allah syafaatku akan mencakup orang yang mati dari kalangan umatku yang tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun. Nah, namun insya Allah kata Nabi, atas kehendak Allah, insya Allah atas kehendak Allah, syafaatku akan diraih oleh orang yang meninggal dari umatku yang ketika matinya tidak pernah melakukan perbuatan syirik. Jadi kalau Bapak Ibu bertanya, Ustaz, syaratnya orang itu supaya dapat syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti dari kiamat apa? Syarat yang paling utama, mentauhidkan Allah, meninggalkan syirik. Itulah dua dalil yang ada di buku itu. Dua dalil. Sekarang saya akan jelaskan. Ya, saya bagi materinya menjadi 3 bagian. 3 bagian. Dari 2 dalil itu, materinya saya bagi 3 bagian. Bapak Ibu sekalian, 3 bagian. Yang pertama Bapak Ibu, yang pertama materinya adalah dalil-dalil pendukung atau dalil-dalil tambahan. Saya ulang ya, dalil-dalil pendukung atau dalil-dalil tambahan lainnya selain 2 dalil tadi. Dalil-dalil pendukung atau dalil-dalil tambahan selain yang 2 yang panjenengan tulis tadi. Saya kasih dalilnya, saya kasih 3 Bapak Ibu, 3 tambahan, 3 tambahan dalil. Ya, sebentar, jangan ditulis dulu ya, supaya enak ngajinya, urut, tidak melebar kemana-mana, catatannya supaya tidak bingung. Saya tadi jelaskan ada 3 hal yang akan kami sampaikan, betul ya?
dari dua dalil tadi ada 3 hal. Yang pertama dulu, yang pertama adalah dalil-dalil pendukung atau dalil-dalil tambahan. Betul itu ya? Sekarang kita lanjutkan aja. Nomor 2, itu aja. 2 Romawi, itu aja. Yang akan saya sampaikan dari 2 dalil tadi. Ya bingung kan? Enggak ya? Enggak bingung ya? Nomor 2 adalah yang akan kita bahas. Ya. Penjelasan dari dalil-dalil di atas. Penjelasan dari dalil-dalil di atas. Yang tadi yang sudah kita baca ada berapa? 2. Lah nanti ada tambahan, berarti nanti tinggal di total. Gitu aja. Lah ini nanti materi yang nomor 2, penjelasannya. Yang terakhir, yang nomor 3, materi terakhir. Yang nomor 3, kenapa kok harus belajar tauhid terus? Kenapa kok harus belajar tauhid terus? Tiap kali taklim tauhid, taklim di sana akidah, taklim di sini tauhid lagi, tauhid terus. Ya. Kenapa? Nah, nanti tak jelaskan alasannya apa. Nanti Bapak Ibu. Sekarang kita bahas dulu yang nomor 1. Ayo tolong saya diingatkan. Apa nomor 1? Dalil-dalil pendukung atau dalil-dalil tambahan. Saya kasih 3 dalil. Nah, berarti ditulis A, B, C. Gitu aja supaya tidak bingung nanti. Ya, 1A, 1B, 1C. Nah, itu A, B, C. Ya, masih 1 Romawi nih, masih 1 Romawi. Dalil-dalil pendukung, dalil-dalil tambahan, saya kasih 3. Yang A. Ibu-ibu enggak bingung? Enggak ya? Yang A. Yang A adalah Pak Dedi minta tolong Sahih Muslimnya nomor asli nomor 28. Sahih Muslim nomor 28. Asli ya, nomor 28. Silakan dari Ubadah bin As-Samit. Ya, cuman 1 dong kan? Kalau nggak salah. Cuma 1 aja kan? Silakan dari Ubadah bin As-Samit radhiyallahu an. Silakan. Ayo. Dari Ubadah bin As-Samit radhiyallahu an dia berkata. Ya, terus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Kita dengarkan ya. Ini dalil yang A. Yang pertama, dalil yang A, tambahan. Rasulullah SAW bersabda, "Man qala Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh." Silakan. Barang siapa yang mengucapkan 2 kalimat syahadat. Siapa yang mengucapkan 2 kalimat syahadat. Lanjut. Yaitu tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah semata. Terus. Dan tidak ada sekutu baginya. Siapa yang membaca 2 kalimat syahadat, itu tadi artinya sudah. Belum kelar ini. Terus, wa anna Isa Abdullah wa benu amatihi wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun minhu. Silakan. Ya, nggak apa-apa, teruskan aja. Dan bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Itu masih syahadat tadi, masih syahadat. Teruskan, terus. Bersaksi bahwa Nabi Isa adalah hamba Allah. Terus. Anak hambanya. Terus. Dan kalimat Allah yang dia letakkan pada Maryam dan ruh darinya. Baik. Intinya siapa yang bersaksi bahwasannya Isa itu adalah hamba Allah. Hamba dari yaitu anak perempuan dari hambanya Allah. Yaitu anak laki-laki dari hamba Allah, yaitu anaknya Maryam. Siapa yang bersaksi bahwasanya Isa itu hamba Allah, anaknya Maryam. Itu. Makanya Bapak Ibu sekalian, makanya ini saya punya pengalaman dalam masalah ini. Iya. Saya pernah ada orang pengen masuk Islam, mu'alaf. Terus kemudian sebelum saya tuntun baca syahadat, itu saya tanya dulu, apakah Anda masuk Islam ini paksaan? Tidak paksaan. Berarti dari hati yang paling dalam keinginan masuk Islam. Iya Pak Ustadz. Baik. Saya tanya lagi, apakah Anda masuk Islam ini keluarga Anda tahu? Tidak tahu Pak Ustadz.
Apakah Anda siap menanggung resikonya? Ketika Anda masuk Islam, Anda siap dikucilkan, Anda siap diusir dari rumah Anda, siap untuk tidak, yaitu dibantu oleh keluarga Anda, dan Anda siap seorang diri? Siap, Pak Ustadz. Baik, kalau begitu, siap ya. Apakah Anda masuk Islam ini ada tendensi ingin menikahi seorang perempuan, makanya Anda harus masuk Islam? Atau murni ikhlas karena Allah? Saya betul-betul niat dalam hati yang paling dalam, Pak Ustadz. Baik. Tirukan saya. Lah ini gara-gara ini. Tirukan saya. Tirukan. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Kena sudah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Meskipun agak geratal-geratul. Ya. Terus kemudian yang terakhir, kenanya di sini kenanya. Wa anna Isa Abdullah. Tirukan. Wa anna, dia nggak tahu artinya ini. Wa anna Isa Abdullah. Wa benu amati wa kalimatu alqaha ila Maryam wa ruhun minhu. Dan saya bersaksi. Nah, setelah dia nirukan saya, sekarang tirukan terjemahannya, Mas ya. Tirukan saya terjemahannya. Ya Pak Ustadz, saya bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Ditirukan sama dia. Saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Ditirukan. Begitu yang ketiga, dan saya bersaksi bahwasanya Isa adalah hamba Allah, anaknya Maryam, bukan Tuhan. Diam dia, diam. Ayo tirukan. Tirukan yang saya ucapkan, tirukan. Diam dia. Berarti Anda masuk Islam tidak serius. Anda masih meyakini Isa itu Yesus Tuhan. Anda tidak tetapkan Isa itu adalah hamba Allah, anak perempuannya Maryam, anaknya Maryam. Tirukan. Nangis dia. Enggak mau, Ustaz. Selesai. Nggak bisa ini, nggak bisa. Nggak ada tanda tangan, nggak ada. Kan kita siapkan itu belangkunya, anunya. Sebagai wujud saksinya dia disaksikan oleh orang lain. Nggak bisa, nggak gelar. Nggak bisa. Loh, itu harus disampaikan ini. Sebab mereka ada yang masih meyakini. Harus tahu. Sampaikan, Isa itu hamba Allah, bukan Tuhan. Anaknya Maryam. Itu rata-rata ada yang berat. Nah, ini bahaya ini. Berarti ada tendensi. Dia nikah untuk apa ini berarti? Ya, bisa jadi nanti setelah punya anak, balik lagi ke agama sebelumnya. Banyak puluhan kasus kayak begini. Banyak perceraian itu karena dari hal-hal seperti ini. Murtad. Baik, kita lanjutkan. Terus setelah Pak Dedi baca tadi, itu ya, habis ada lalu bersaksi Isa itu adalah hamba Allah, bukan Tuhan. Berikutnya, wal jannatu haqqun wa annan nara haqqun wa annal jannata haqqun wa annan nara haqqun. Silakan. Surga itu benar adanya. Baik, dia meyakini surga itu benar. Lanjut. Dan neraka itu juga benar adanya. Berarti Bapak Ibu kesimpulannya, sebelum Pak Dedi menyelesaikan sabdanya, kesimpulannya, siapa yang punya keyakinan, lima keyakinan ini, apa 5 keyakinan itu? 1, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. 2, meyakini Nabi Muhammad utusan Allah. 3, meyakini Isa adalah hambanya Allah, bukan Tuhan, anaknya Maryam. 4, meyakini surga itu ada, bukan fiktif. 5, meyakini neraka itu sudah diciptakan, sudah ada, bukan fiktif. Maka, lanjut Pak Dedi. Maka Allah akan memasukkan mereka yang dikehendakinya ke dalam surga melalui salah satu dari 8 pintu yang dia kehendaki. Masya Allah, nanti di akhirat, orang yang punya 5 keyakinan ini tadi, dia disuruh milih 8 pintu surga mana yang dia sukai, bebas. Makanya ini dalil tambahan tentang tauhid. Orang kalau punya 5 keyakinan ini, surganya, masuk pintu surganya bebas. Mau masuk pintu surga manapun, bebas. Nah, ini ya. Baik, jadi ini sebab masih banyak kaum muslimin yang berpaham liberal. Muslim tapi muslim liberal. Dia tidak yakin tentang azab kubur, tidak percaya katanya azab neraka itu fiktif, itu cuma dongeng untuk menakut-nakuti orang, dan seterusnya. Liberal. Nah, seperti itu. Berarti Islamnya tidak sempurna, imannya dipertanyakan, karena cacat.
dia tidak mengimani rukun iman yang nomor 5. Sedangkan pembicaraan surga dan neraka itu masuk kategori rukun iman nomor 5. Ya, baik. Cacat, imannya cacat. Sekarang dalil yang B, tambahan yang B. Betul ya, yang B ya? Yang B. Dalil tambahan yang B. Dalil tambahan yang B, silakan dibuka Abu Dawud. Abu Dawud. Nomor asli ya, 3116. 3116. 3116. Abu Dawud. Silakan. Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ayo baca. Mu'adz bin Jabal. Akhir perkataannya. Iya betul. Ya. Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu dia berkata, Iya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Jadi dari Mu'adz bin Jabal. Siapa namanya tadi? Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Beliau ini sahabat Nabi masuk Islam usia 28 tahun. Masuk Islam. Meninggal usia 33 tahun. 5 tahun bersama Nabi. Tapi satu-satunya da'inya Rasul yang diutus sampai ke luar negeri, ke negeri Yaman, untuk mendakwai ahlul kitab yang ada di negeri Yaman, Mu'adz bin Jabal. Padahal Nabi punya sahabat senior, Abu Bakar, tapi tidak pernah dikirim ke luar negeri. Umar bin Khattab, senior, nggak pernah dikirim ke luar negeri. Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, senior ini, tapi nggak pernah dikirim ke luar negeri. Khusus Mu'adz kirim ke luar negeri, mendakwai ahlul kitab yang ada di negeri Yaman. Jadi kalau sekarang kita lihat negeri Yaman, itu semua muslim, itu ya karena atas kehendak Allah jasanya Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Bahkan termasuk penduduk Madinah. Nah, ini ya. Jadi berapa tahun masuk Islam? Meninggalnya usia berapa tadi? 33. Masih muda. Masya Allah. Ya. Masuk Islam usia 28. Mu'adz bin Jabal. Lanjut, Rasulullah SAW bersabda, Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Silakan. Barang siapa yang akhir perkataannya yaitu sebelum mati adalah la ilaha illallah, maka ia akan masuk surga. Siapa yang akhir perkataan yang mengucapkan la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Bapak Ibu, hadis ini maknanya banyak. Di antaranya orang kalau mau meninggal dunia, nazak, sakaratul maut, maka kita dianjurkan untuk mentalkin. Mentalkin itu diajarkan kalimat la ilaha illallah. Jangan dirubah. Sebab banyak orang itu mentalkin orang yang mau meninggal, dibacain Yasin. Ya. Ada lagi dibacain Allah. Allah, ayo nyebut Pak. Nyebut ma, sebut ma, Allah. Salah. Yang benar itu la ilah. Lalu muncul opini. Lah kalau nanti dia menyebut la ilaha, selesai, mati. Gimana Ustaz? Kan jadi ateis. La ilaha, tidak ada Tuhan terus meninggal. Kan ateis. Ini opini Bapak Ibu. Ini opini. Ketahuilah orang nazar itu berat untuk mengucapkan. Maka hatinya karep, hatinya punya keinginan, lisan tidak kuat untuk mengucapkan. Maka meskipun dia belum kelar ucapannya, dia tetap termasuk orang yang mengucapkan kalimat tauhid. La ilaha illallah. Jadi jangan dirubah nyebut Allah. Jangan. Itu ya, seperti itu. Baik. Jadi apalagi dibacain surat apa? Surat Yasin. Ya, seperti itu. Kenapa? Iya. Itu. Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Ya. Jadi ini yang ke tambahan yang B, ya. Tambahan yang B. Ustaz, kalau misalnya Ustaz, masa hidupnya orang itu molimo dilakoni Ustaz. Apa molimo ini? Macam-macam Ustaz. Macam-macam Ustaz. Ya, semuanya dilakukan. Ternyata meninggalnya Ustaz, ini malam Jumat terus mengucapkan la ilaha illallah. Ya apa Ustaz? Ya, ini ya. Bapak Ibu maaf, saya pernah nyampaikan
Kalau tidak salah saya nyampaikan ini di majelis taklim hari Rabu pertama, Sono Kembang. Ya betul ya, Rabu pertama, Bendul Merisi. Saya sampaikan, orang itu di akhirat, itu tingkatannya ada 4. Tingkatan manusia di akhirat. Yang pertama, ada orang itu masuk surganya tanpa hisab, tanpa azab. Bi ghairi hisab wala azab. Mudah-mudahan kita termasuk semua. Nggak pakai diperiksa catatan amal, nggak pakai mampir neraka. Jumlahnya terbatas, cuman 70.000 orang. Ya, mudah-mudahan kita masuk. Ini satu ya. Cirinya mereka siapa? Cirinya mereka layas tarkun, mereka yang tidak pernah minta diruqyah. Walayak tahun, mereka tidak pernah melakukan pengobatan K itu cos besi panas. Terus terus kemudian di antaranya mereka adalah orang-orang yang tidak minta diruqyah, tidak melakukan pengobatan K cos besi panas. Lalu kemudian mereka yang tidak wala tatoyarun, mereka tidak melakukan perbuatan tatoyur. Terus yang nomor 4, wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka semasa hidup di dunia tawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau saya misalnya Ustaz minta kepada juru ruqyah, seorang Ustaz, tolong diruqyah Ustaz anak saya, tolong saya diruqyah misalnya, karena saya kok merasa ada gangguan dalam tubuh saya ini. Apakah saya berdosa? Tidak berdosa. Apakah saya masuk neraka? Tidak. Cuman Anda kehilangan kesempatan lolos masuk daftar 70.000 orang tadi. Kehilangan kesempatan. Itu aja. Tapi tidak dosa. Tidak ada. Boleh silakan minta diruqyah. Makanya kita itu dituntut untuk bisa baca Quran. Yang benar itu ruqyah mandiri. Kita meruqyah diri kita. Makanya kita harus pandai-pandai bisa baca Al-Quran. Hafal doa-doa. Nggak perlu mendatangkan juru ruqyah. Supaya kita selamat. Artinya bisa masuk dalam daftar 70.000 tadi. Kita lanjutkan ya. Tingkatan di akhirat nomor 2. Yang nomor 1 tadi kan masuk surga tanpa apa tadi? Tanpa hisab, tanpa azab. Yang nomor 2, masuk surga tapi tetap diperiksa dulu amalannya. Dicek dulu, diaudit. Sholatnya diaudit, zakatnya, puasanya, hajinya, baktinya sama orang tuanya, akhlaknya diaudit, diperiksa. Tapi tetap masuk surga. Tetap. Makanya Nabi mengajarkan kepada kita doa, silakan dihafalkan. Doanya Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah diriku dengan hisab yang mudah ya Allah. Jangan dipersulit hisabnya untuk aku. Itu arti doa itu. Terus yang ketiga, naudzubillah min dzalik. Nomor 3, masuk surga tapi harus mencicipi mampir ke neraka dulu. Harus ya, untuk membakar dosa-dosanya. Muslim tapi mencuri. Muslim matinya sholat baca, orang sholat itu baca syahadat tidak? Ya, at-tahiyatul mubarakat sampai terakhir berikutnya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan. Loh, bayangkan. Dia baca syahadat sholat, bahkan juga ketika dengar azan asyhadu an la ilaha illallah, kita dengar nirukan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kita baca syahadat seperti itu. Tetapi maaf, orang itu selain baca syahadat, orang itu dia keluar masjid nyuri sandalnya orang, berzina, ya zina, ngomongin orang, ngegosip, menfitnah orang. Ya apa ini Ustaz? Makanya dosanya dicuci oleh Allah dulu, dibersihkan, mampir dulu. Tapi dia bukan penduduk neraka yang kekal, karena dia mentauhidkan Allah dan dia tidak pernah melakukan syirik. Intinya itu ya, jangan syirik. Tapi sekali syirik, alhamdulillah sudah, nggak mungkin bisa masuk surga, nggak mungkin. Mana dalilnya? Maaf, dalilnya Sahih Muslim. Dalilnya Sahih Muslim. Nomornya ini nomor cetakan terjemahan. Punya Pak Dedi, nomor terjemahan. Nggak ada ya? Nggak bawa ya? Saya aja, yang sudah saya download aja PDF-nya. Sahih Muslim. Nah ini ketemu ini. Sahih Muslim, nomor cetakan terjemahan ini ya, terjemahan. Nomor
Nomornya adalah 74. Sahih Muslim 74. Ayo dibaca ini 74. Ya, dibesarkan apa? Gitu. Ini geser. Silakan. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu. Iya. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya. Isi sabdanya, Jibril alaihissalam datang kepadaku. Malaikat Jibril datang kepadaku. Terus Lalu dia menyampaikan berita gembira kepadaku. apa berita gembira yang dibawa Malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW? Silakan. Siapa saja dari umatmu yang mati. Yang mati meninggal dunia, Sedangkan dia tidak menyekutukan Allah. sedangkan dia tidak pernah menyekutukan Allah, melakukan syirik, nggak pernah. Lanjut. Dengan sesuatu apapun. Maka Dia masuk surga. dia masuk surga. Dia masuk surga. Terus apa katanya Abu Dzar? Tanyaku. Ya, Sekalipun dia berzina dan mencuri. meskipun masa hidupnya dia pernah zina, dia pernah mencuri, apakah tetap masuk surga? Lanjut. Jawabnya. Ya. Ya. Sekalipun dia berzina dan mencuri. Nah, katanya Nabi, iya, meskipun orang itu pernah berzina dan mencuri, tapi jangan dijadikan patokan ini ya. Kamu pore, yang penting ojo siri. Yang penting ojo. Ya jangan. Sebab nanti yang nomor 3 itu harus dicuci dulu merasakan. Lamanya di neraka berapa lama? Wallahu alam. Nggak tahu. Lah yang nomor 4, naudzubillah, tingkatan manusia di akhirat. Yang nomor 4, masuk neraka khalidina fiha abada, kekal abadi, nggak mungkin masuk surga, nggak mungkin masuk neraka, kekal. Sebagaimana tidak mungkinnya kata Allah dalam Al-Quran, onta masuk ke lubang jarum, itu kan ada dalam Al-Quran. Sebagaimana mustahil tidak mungkinnya onta masuk ke lubang jarum. Mana mungkin onta sebesar itu masuk ke lubang jarum. Seperti itulah tidak mungkinnya orang-orang yang masuk neraka, dia akan masuk surga. Loh, siapa Ustaz? Yang kekal ini siapa? Yang kekal abadi, permanen, penduduk neraka permanen, cuma 3 orang. Hanya 3 orang penduduk neraka permanen. 1 orang kafir. Yang kedua pelaku syirik. Orang kafir sama pelaku syirik. Dalilnya surat Al-Bayyinah. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam. Jelas khalidina fiha. Itu ya. Seperti itu. Sesungguhnya orang-orang kafir dari ahlul kitab Yahudi Nasrani dan orang-orang pelaku syirik. Loh, nomor 1 orang kafir, yang kedua pelaku syirik, menyekutukan Allah. Matinya mati menyekutukan Allah. Syirik besar ya. Yang ketiga orang munafik. Orang munafik itu kekal dalam neraka. Dalilnya di mana orang munafik kekal? Surat At-Taubah ayat 68. Nanti bisa dicek sendiri. At-Taubah ayat 68. Orang kafir sama orang munafik di nerakanya dijadikan satu oleh Allah. Mereka kekal dan mendapatkan azab yang keras, kekal abadi. Diulang-ulang oleh Allah, kekal, kekal, abadi, kekal. Jadi cuma 3. Kafir, musyrik sama dan munafik. Dan Bapak Ibu harus tahu, ciri orang munafik itu bukan sedikit, banyak. Selama ini kan yang kita ketahui ciri-ciri orang munafik. Kalau berkata suka, kalau dipercaya khianat, kalau berjanji tidak ditepati, bicaranya dusta, berjanji diingkari, kalau diberi amanah khianat. Itu ternyata ciri orang munafik lebih dari 3. Termasuk suka menunda-nunda sholat, itu ciri orang munafik. Engkau sih, nanti dulu, itu ciri orang munafik. Termasuk tidak mau berjamaah di masjid, padahal dia laki-laki, kecuali wanita, sholat di rumah. Padahal dia tidak terkena uzur, sehat, tidak hujan deras, tidak ada angin kencang, tidak ada badai, bahkan dia pun sehat walafiat. Ya. Dan dia tidak pergi ke masjid, maka itu ciri orang munafik. Ciri orang munafik. Oh banyak. Termasuk wanita yang dikit-dikit suka ngajukan gugatan cerai. Ceraikan aku. Hulu, gugat suami. Itu wanita munafik. Termasuk wanita yang suka melakukan tabaruj. Yaitu menampilkan, yaitu perhiasannya kepada laki-laki yang bukan mahram. Cincinnya, gelangnya, kalungnya.
dilihat oleh laki-laki yang bukan mahram. Itu munafik, kata Nabi. Itu dalilnya ada. Saya tidak mungkin bahas ini karena materinya ada sendiri ini ya, yaitu tentang saya sampaikan di mana ini ya, di Sidoarjo kalau nggak salah, Masjid Pondok Mutiara, betul. Ensiklopedi larangan tentang munafik. Nah, itu ada kitabnya itu. Ensiklopedi larangan. Salah satunya larangan berbuat nifak, memiliki sifat nifak munafik. Munafik itu orangnya, nifak itu perbuatannya. Ya baik. Wallah alam bisa. Terakhir yang C, saya tutup sampai C ini aja. Berarti nanti materi yang nomor 2 bulan depan, insya Allah. Dalil tambahan yang C, ya betul ya, yang C ya. Yang C ya. Yang C adalah minta tolong dibuka Sahih Muslim. Sahih Muslim nomor asli nomor 33. Nomor 33. Panjang itu, panjang. Saya bacakan aja, panjang. Coba dicek, nomor 33. Dalam kurungnya 48. Betul? Ya, panjang kan? Saya jelaskan aja ya, saya bacakan. Dari sahabat Itban bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yashhadu ahadun an la ilaha illallah wa anni Rasulullah. Ya, fayadkhulan nara au tata'amahu. Artinya, tidaklah seseorang yang mengucapkan 2 kalimat syahadat, maksudnya gitu, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tidaklah seseorang yang mengucapkan 2 kalimat syahadat kemudian dia masuk neraka atau merasakan neraka. Tidaklah seseorang yang mengucapkan 2 kalimat syahadat lalu dia akan masuk neraka atau merasakan panasnya api neraka. Artinya maksudnya Nabi, tidak mungkin, mustahil. Orang kalau sudah baca 2 kalimat syahadat akan dijauhkan dari api neraka. Berarti tauhid. Lah penjelasan tauhidnya itu kayak apa? Insya Allah materi bulan depan tambahnya. Insya Allah. Berarti baru berapa? Nomor 1 ya. 1 Romawi. Ya, ya. Kok 1C ya, 1C. Berarti nanti berikutnya nomor 2 sama nomor 3. Yang nomor 2 apa? Penjelasan kan? Dari dalil-dalil. Berarti total dalil yang sudah panjenengan celengi berapa totalnya? Total 5. 2 dalam buku, yang 3 tambahan. Betul ya? Nah itu penjelasannya apa bulan depan. Sama yang terakhir, kenapa kok belajar tauhid terus? Insya Allah kita akan lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Demikian Bapak Ibu, karena materi belum tuntas, saya cukupkan sampai di sini. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Semoga Allah merahmati kita, memberikan hidayah taufik kepada kita. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Dan semoga kelak di hari kiamat Allah Ta'ala menggolongkan kita dan anak keturunan kita sebagai penduduk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akhiri. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kiamat ibu sampai rasa ya aslinya ya. Rasa. Iya dibuka sih. Panas ya. Iya.